Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arikan ini dengan nomor NPM 2578262 dari kelas 2C. Di sini saya akan membuat video hands-on tentang tugas video workup. Untuk ini merupakan bagian dari komponen penilaian ujian tengah semester. Mahasiswa diminta untuk melakukan integrasi antara kemampuan teknis coding dengan kemampuan analisis dan reflektif pada proses pembelajaran yang telah dilalui, yaitu membuat komponen video wajib. Mahasiswa menjelaskan live demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi dan dibangun, jelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari termasuk GitHub, Parse, dan Python Essential 2 diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Oke, kita mulai langsung yang pertama. Nah, pada di pertemuan pertama itu kita membahas tentang introduction to version control Git and GitHub, yang dimana kita itu kemarin disuruh penugasan membuat video hands-on praktik langsung melaksanakan sambil menjelaskan terkait materi mulai dari latihan 1 sampai latihan 10, membuat laporan yang menjawab penjelasan pertanyaan yang ada pada materi slide ini, termasuk penempatan source code dan setiap jawabannya. Dan yang pertama yaitu version control system atau VCS, yang dimana version control system atau VCS ini sistem yang berfungsi mencatat setiap perubahan pada file proyek source code yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Yang kedua ada VCS, membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, yang dimana itu mengidentifikasi perubahan, memfasilitasi kolaborasi, dan keuntungannya itu menggunakan VCS antara lain lalu mampu melacak perubahan atau update pada source code, mendukung kolaborasi tim dengan efisien, mudah dalam memulihkan perubahan kembali ke versi sebelum terjadi perubahan, memantau riwayat perubahan, atau penanganan konflik saat penggabungan perubahan. Yang kedua yaitu ada introduction to Git, yang dimana Git adalah salah satu VCS yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Git dikenal sebagai distributor version control atau VCS distributi, artinya penyimpanan database Git hanya berada dalam satu tempat saja. Semua orang yang terlibat dalam project akan menyimpan database Git, sehingga akan mempermudah pengelolaannya secara online maupun offline. Nah, yang terakhir ada Git di dalam marge untuk menyebut aktivitas dalam penggabungan kode. Terus ada introduction to Git, ada understanding Git role, ada Git installation. Nah, pada latihan pertama ini dilakukan untuk konfigurasi awal untuk mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Lakukan perintah git compile list untuk scan keluarannya. Lalu ada git repository. Repository itu sebuah repository itu adalah dalam bahasa Indonesia itu berarti gudang. Repository merupakan istilah yang digunakan untuk direktori proyek yang menggunakan Git. Secara umum perintah itu kayak git init, terus ada git repository con, ada add file to repository, yaitu contohnya membuat 3 file kosong pada repository yang telah dibuat, lalu tuliskan perintah git status untuk melihat status repository tersebut. File status in git, pada git file akan memiliki 3 jenis status, yaitu diproses dalam sebuah repository: commit, the first change, commit another change, dan pada latihan ketiga itu kita melakukan git tag, yang dimana git tag itu merupakan label yang ditempelkan pada
tertentu. Fungsinya sebagai bookmark pada buku. Biasanya tag digunakan untuk memberi versi pada aplikasi, misalnya yang tertera di sini. Dan ada dua jenis tag pada Git. Nah, ini dia. Lanjut, ada git tag perintah untuk membuat toilet tag. Jangan perintah berikut: git tag untuk membuat another tag, dan untuk melihat daftar tag yang sudah dibuat, gunakan perintah tersebut, git tag. Latihan keempat, pastikan repository memiliki minimal 2 commit dari latihan 3 sebelumnya. Pilih salah satu commit, lalu buat satu tag dengan nama screenshot tampilan, dan membuat tag menampilkan informasi tag yang kita buat dan pendeta. Bentar. Oke, kita lanjut. Yang dimana di latihan 4 ini, pastikan repository Git memiliki minimal 2 commit dari latihan 3 sebelumnya. Pilih salah satu commit, lalu buat satu tag dengan nama dan screenshot tampilannya. Lalu comparing the difference between version, ya dimana features hanya akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan pada file yang belum ditandai dengan versi terakhir dan disimpan. Perintah adalah give diff. Terus dismiss the change, yaitu salah satu kelebihan dari pengguna features adalah kita dengan mudah mengembalikan versi files pada repository ke versi sebelum-sebelumnya. Jika kita mengalami satu masalah dengan versi ini, ada 3 cara untuk kembali ke versi sebelumnya berdasarkan status perubahan saat ini. Working at the remote repository. Dalam pengolahan proyek perangkat lunak, pengerjaan biasanya dilakukan dengan cara tim. Setiap anggota tim yang terlibat, file disimpan dalam local repository
yang ada di komputer masing-masing. Namun, perlu adanya repository pusat yang menjadi penyimpanan utama dalam menghubungkan hasil kerja dari setiap anggota tim. Terus ada GitHub as online repository, yaitu di Git dan GitHub merupakan dua hal yang memiliki perbedaan mendasar yang memiliki fungsi yang berbeda. GitHub bukan pengganti Git, namun keduanya saling melengkapi. Ada Git create a repository, ada GitHub remote repository, dan yang latihan keenam adalah melakukan perubahan terhadap Git repository Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari yang Anda lakukan pada latihan ketiga. Commit push perubahan ke repository GitHub Anda, screenshot halaman depan. GitHub copy and remote repository to local. Selain mengupload lokal ke repository ke online repository, kita juga mendapatkan nyalin clone seluruh repository beserta catatan riwayat lengkap online repository lokal komputer. Lanjut kita ke push tag remote repository, yaitu tag yang membuat komputer lokal tidak akan otomatis langsung ke remote repository, akan melakukan git push. Ke latihan 8, yaitu push semua tag yang kita buat tadi ke local git push, screenshot lalu perintahnya dan keluarkan serta bukti keberhasilan di halaman GitHub. Yang ke-9, jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull, apa fungsinya, dan berikan kasus kapan perintah ini dapat di pemanggil perintahnya, screenshot tampilan riwayat perubahan yang ada di GitHub. Nah, berikut adalah sedikit penjelasan dan pada tugas pertama, dan ini yang tugas kedua, yaitu Zen of Python, yang dimana Python itu adalah berisi informasi dari komunitas Python. Assignment proposal adalah berisi informasi yang di komunitas pengembang Python yang menggunakan bahasa atau perubahan fitur apa perbaikan bahasa Python. Setiap UPEP memiliki unik format standar. Pada materi ini kita hanya akan membahas PEP yang berkaitan pada gaya penutupan. Jadi pada PEP Parse and Get ini, Python merupakan kumpulan pedoman, deskripsi fitur, dan implementasi baru termasuk dalam proses, mekanisme, dan informasi-informasi tambahan lainnya dalam program Python. Ada 3 jenis PEP, yaitu standar PEP track, PEP, ada information PEP, dan ada proses PEP. PEP 1 adalah PEP Parse and Get, yaitu PEP ditunjukkan terutama untuk pengembang dari anggota the komunitas Python. Ada PEP pada akses. Siapa saja termasuk kamu dapat mengajukan perubahan pada program Python. Lanjut ada PEP 20, yaitu Design of Python, yaitu Design of Python tersendiri terdiri dari 19 kata-kata mutiara yang merefleksikan filosofi pada pemrograman Python termasuk pedoman dan rancangannya. Design of Python ditulis oleh para Peters pada tahun 1999 dan menjadi PEP 20 di tahun 2004. Design of Python merupakan salah satu hidden flaws pada Python interpreter. Lalu PEP 20 Better is Better and That Ugly, yang dimana peduli dengan estetika manusia bukan komputer. Program dengan indah hanya menyenangkan dibaca, lebih mudah dibaca. Explicit is better than implicit, yang dimana program yang menulis harus explicit dan readable. Pada Python tidak hanya cara paling sederhana, tetapi juga menandakan cara paling eksplisit, konkret, dan spesifik. Tuliskan kode secara verbose, nama, variabel, dan fungsi yang jelas, dan menambahkan import pada penulisan argumen fungsi secara eksplisit. Yang ke-20 adalah simple is better than complex, yang dimana simple merupakan kunci kesuksesan
Solusi sederhana akan lebih mudah jika dinikmati para yang kompleks. Tentu solusi dan sesuaikan dengan skala proyek yang dikerjakan. Yang PEP 8 ada kode Instagrid, yang dimana PEP 8 merupakan salah satu PEP terpenting dan most read yang oleh setiap programmer Python profesional. Dan kode layout ada indentation, yaitu dimana itu adalah spasi yang terletak di pada bagian sebuah baris kode, beberapa untuk mengelompokkan kode statements. Lalu ada kode 8 layout concatenation lines. Baris lanjutan merupakan baris-baris kode yang dipisahkan karena terlalu panjang dan juga karena ingin meningkatkan reliability. Baris lanjutan dapat dilakukan dengan menggunakan tanda kurung. PEP 8 yaitu kode layout maksimum layout breaks, di mana kemungkinan batas maksimum dari sebuah baris adalah 79 karakter. Jika lebih, gunakan PEP 8 continuous length. Untuk string atau komentar, panjangan baris tidak boleh melebihi 72 karakter. PEP 8 yaitu kode layout dan blinks, ada string control commas, ada webpage in dan sebagainya. Intinya standar PEP 8 itu kita tuh kayak kalau di CMD itu tuh kita standar PEP 8. Codingan kita ini udah sesuai belum sama standar PEP 8? Kalau misalnya belum, nanti bakal dikoreksi tuh di CMD-nya tuh. Kalau misalnya ada bagian kayak misalnya merah pada kolom 13 baris ke-4 gitu misalnya, itu terdapat sebuah kesalahan, nanti langsung dikoreksi sama si PEP 8 ini. Jadi tuh bukan hanya kelihatan bisa dibaca, tapi dia menambahkan nilai ke estetik dan kerapihannya. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas mini project. Mini project merupakan kegiatan tugas yang melakukan secara bertahap. Mini project dilaksanakan mulai dari minggu ketiga hingga minggu ke-8. Pada rangkaian praktikum mini project 1, mahasiswa diminta untuk membangun sebuah aplikasi simulator Node menggunakan bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini mempresentasikan sebuah Node IoT di sisi 8 dan menggunakan penghasilan memproses dan menyimpan data lingkungan dalam sistem IoT sesungguhnya. Kita lanjut ke ketiga ini. Pada praktikum kali ini, mahasiswa dimulai tahapan awal pengembangan mini project. Lanjut kita buka. Nah, Smart Environment Node Simulator, ini mana kita disuruh membuat struktur directory dan package, lalu model simulator sensor, penggunaan pip dan library eksternal, mulu utama, dan standar penulisan kode. Mahasiswa itu wajib ingin source kodenya, laporan praktikum, hands on, dan saya akan melihatkan kedua saya. Nah, di sini ada input random, yang dimana input random itu adalah random bawaan pattern untuk menghasilkan angka acak. Terus ada generator temperatur, yang dimana fungsi ini menghasilkan nilai suhu acak antara 20.0 hingga 40.0 derajat Celcius menggunakan random uniform, lalu dibulatkan dua angka di belakang.
pakai run. Lalu di sini ada generate humidity, yaitu sama seperti suhu. Fungsi ini menghasilkan kelembapan acak antara 30.0 sampai dengan 90.0. Lalu di sini ada import kedua fungsi tadi dari package sensor OPS dan import tabulet untuk menampilkan data dalam berbentuk tabel. Nah, di sini ada if pilihan. Ketika user memilih menu 1, fungsi generate temperatur dipanggil dan hasilnya ditampilkan dalam grid pakai tabulet. Yang mana kita coba running dulu. Nah, di sini hasil pembacaan suhu acak dari generate temperatur tampilkan dalam format table grid seperti library tabulet. Nah, dan ketika selesai, dan kita lanjut ke lab 4. Yang dimana di lab 4 ini, instruksi praktikumnya persiapkan list untuk inventory dan riwayat, terus menu CLI dan manipulasi string, validasi list dan error heading, inflection heading, standar penulisan kode. Coba kita mulai. Nah, di sini yang ditambahkan dari lab 3 ini ada simulasi probabilitas kerusakan 30%. Tapi di sini saya harusnya tulisnya 30%. Supaya kelembapan hasil 30%. Ini 3 apa 2 sih? Oh, 2. Maaf, sorry teman-teman, saya udah kurang fokus. 20 kerusakan mobilitas sebesar 20%, random, dan random menghasilkan angka 0 sampai 1. Kalau nilainya kurang dari 0,2 berarti masuk dalam probabilitas 20% itu, dan program sengaja false value error untuk melakukan menstimulasi error rusak. Dan
Pada di lab 4 saya siapkan ini ada dua list, yaitu register node dan sensor lock. Register node untuk menyimpan daftar node yang terdaftar dan sensor lock untuk menyimpan riwayat pembacaan. Lalu pada pilihan pertama itu ada node ID, yang dimana saat kita tambah node baru, input user dibersihkan pada setiap strip untuk membuang spasi dan upper untuk menyeragamkan jadi huruf kapital semua. Lalu di sini ada TRG atau try, yang pembacaan sensor dibungkus try expert. Kalau di generalizer value error, karena simulasi malfungsi, program tidak keras atau error ditangkap dari basic expert value error dan muncul pesan peringatan. Di sini ada element pilihan menu keempat, yang dimana menu keempat menampilkan 10 riwayat terakhir menggunakan switching sensor lock. Itu artinya kita ambil dari belakang sebanyak 10 data. Oke. Di sini ada pilihan data tidak valid. Kalau generator kebetulan error. Karena simulasi malfungsi dan function, program tidak crash karena error ditangkap oleh expert. Dan ini runningannya. Oke, kita lanjut ke materi kelima. Dan pada tugas lab kelima ini kita diinstruksikan praktikum, yaitu membuat blueprint kelas and konstruktor dan membuat methods, perilaku objek, refactoring modul utama, dan modifikasi menu, pengecekan riwayat, catatan implementasi, standar penulisan kode. Dan kita langsung saja praktik. Pada kelas sensor node ini di lab 5 saya mulai pakai OOP, yang dimana sensor node ini adalah blueprint atau cetakan untuk membuat objek sensor. Lalu
Pada ini konstruktor ini dijalankan untuk saat objek dibuat save node, ID menyimpan ID sensor, save status menyimpan status awal yaitu aktif. Terus ada read temperatur, yang dimana metode ini berisi logika pembacaan suhu sekaligus simulasi error 20% yang sebelumnya ada di generator PY. Sekarang Anda sudah masuk ke dalam objeknya langsung. Terus yang kelima yaitu ada ini. Sekarang sensor input bukan lagi fungsi dari generator, tapi kelas sensor node dari node PY. Pada pilihan ke-1, menu ke-1, set tambah node bukan lagi string biasa yang disimpan, tapi objek sensor node yang dibuat pakai sensor node ID. Objek inilah yang disimpan ke dalam register node. Oke, coba kita running. Sekarang yang tersimpan bukan lagi string biasa, tapi objek sensor node. Nilai suhu ini diambil dari metode trace temperatur, memiliki objek sensor node, bukan lagi fungsi generator langsung. Kita lanjut ke lab 6. Yang dimana di lab 6 ini instruksi praktikumnya menerapkan inheritance, yaitu parent dan child class, penerapan polymorphins, lanjut dengan membuat controller dan manager class, yaitu refactoring modul utama, dan standar penulisan kodenya. Oke. 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada sensor node, yang dimana sensor node itu sekarang itu jadi partner class. Method read data di sini itu raise node implemented error. Artinya kelas ini tidak boleh lagi dipakai, harus diturunkan dulu ke child class. Lalu ada kelas temperatur atau sensor node. Itu kelas temperatur adalah child class yang mewarisi sensor node atau super int, memanggil konstruktor induk supaya atribut node ID dan status otomatis terisi, dan read data akan disentuh override khusus untuk membaca suhu. Lalu ada kelas humidity node, yaitu sensor node.
yaitu sama seperti temperatur not, tapi khusus kelembapan. Itu disebut dengan polymorphism. Satu nama metode trace data yang berperilakunya beda dari tergantung objeknya. Lalu di sini ada, nah kan tadi kan udah jelasin. Nah, kelas ini semua adalah ada namanya kelas sensor node, temperatur node, humidity node. Kita lanjut ke main, yang dimana dari pada lab 6 saya pemindahkan semua lagi ke pengelolaan sensor ke kelas tersendiri bernama Environment Manager. Tujuannya supaya main PG menjadi lebih bersih dan tidak penuh logika. Dan di situ ada apa ya ini? Pada di main ini di situ tuh ada form yang dimana import sekarang tuh pakai temperatur node dan humidity node, bukan node sensor langsung. Jadi import informant manager dari manager. Nah, manager ini cukup satu kali baris untuk semua objek manager yang harus menguras semua kontrol sensor, manfaat OOP, semua tersimpan rapi dalam satu objek. Nah, kita running. Meskipun satu temperatur node dan humidity node, keduanya dipanggil pakai satu humidity node, keduanya dipanggil pakai metode yang sama seperti read data dan polymorphism. Dan keempat, nah di sini ada tabulanya yang dimana temperatur kali ini adalah error dan humidity kelembapannya yaitu sekitar 50-60%. Kita lanjut ke tugas ke-7.
yang dimana pada lab 7 ini instruksi praktikumnya yaitu custom expression untuk fitur respon dan error perangkat. Lalu ada closed untuk fitur public calibration sensor, dan yang keempat ada standar penulisan code. Langsung saja. Yang di 4 ini ada yang namanya low battery low error. Yang di lab 7 ini saya membuat 2 custom expression, yaitu low battery error untuk simulasi baterai lemah dan sensor block error untuk sensor yang terhalang. Keduanya turunan dari expression bawaan Python. Lalu ada read data temperature node. Di sini sekarang error dibagi menjadi 2 jenis. Kalau change kurang dari 0,1 maka masuk 10% probabilitas baterai lemah. Kalau antara 0,1 sampai 0,2 artinya sensor terhalang. Masing-masing experience yang berbeda. Nah, di sini ada calibration factory, yang dimana fitur ini adalah cluster berfungsi dalam fungsi calibration factory, menerima nilai offset ini lalu mengembalikan fungsi apply calibration yang masih bisa mengingat nilai offset itu masih fungsi luarnya masih sesuai. Nah, di sini ada event anomalies, yang dimana fitur generator pakai keyword get berfungsi untuk tidak mengembalikan semua data sekaligus satu persatu setiap kali dipanggil next. Ini menghemat memori karena data hanya memproses apa yang saat dibutuhkan. Lalu kita buka main. Pada kolom ke-15 ada adjust, adalah hasil dari calibration factory 2.5. Artinya setiap nilai suhu yang melewati adjust akan bertambah sekitar 2,5 sebagai kalibrasinya. Terus ada low battery error dan sensor block error. Ya, dimana low battery error, sekarang kita punya 2 blok ekspon terpisah. Low battery error muncul ada instruksi jadwal penggantian baterai. Sensor blockade error memunculkan instruksi melakukan perintah pembersihan fisik. Oke, kita running.
di sini terdapat ada sukses error block dan error block, yang dimana sensor block error harus terlarang menggunakan perubahan fisik pada port sensor. Coba lagi. Nah, di sini ada temukan anomali. Di sini terdapat warning error. Warning ini GKM mencatat 33,8 atau overhead. Lalu di sini ada anomali lagi, yaitu GSG mencatat 82,52 Celsius, yaitu overhead. Jadi dia kalau di bawah normal kayak 27 ini, dia di atas itu jadi overhead. Nah, terus lagi ada yang GKG di blocked. Dan dua jenis error ini ditangkap oleh dua blok experience yang berbeda, jadi instruksi tindakan pun berbeda. Fitur ini fitur dari generator pakai guild. Data anomali tidak diproses semua sekaligus, tapi satu persatu. Setiap kali usap di enter, hapus memori. Oke, kita lanjut ke yang 8. Yang dimana ada instruksi praktikum, yaitu auto save block, generator laporan kritis, standar penulisan kode. Kita lanjut ke kodenya. Nah, di lab 8 ini setiap kali add log dipanggil, data otomatis disimpan ke file sensor dan log text. Gunakan wait open mode open your huruf A. Mode open dipilih supaya data tidak terhapus setiap pembacaan baru ditambahkan ke bawahnya. Lalu ada cetak laporan kritis, yang dimana fungsi ini membuat kita kembali ke sensor, data log test, lalu menyaring baris yang akan mengandung kata error atau warning yang menggunakan value dikombinasikan dengan lambda, yaitu lambda di sini adalah fungsi anonim singkat yang mengevaluasi apakah baris mengandung kata kritis atau tidak. Nah, di sini ada menu ke-6, yang dimana menu ke-6 ini yang baru adalah cetak laporan sensor kritis. Cukup dengan satu baris memanggil manajer cetak laporan kritis, dan semua akan logika filter lambda akan dalam manajer. Lalu kita cek.
Nah, di sini sudah terlihat untuk yang baca sama sensor ini adalah baca PP, yaitu ketika sensor mentah 28,7 Celcius terangkan kalibasi 2.5 yaitu nilai akhir 30,67, sistem operasi menyimpan baris ini dalam sensor data log test. Nah, sini sudah muncul sistem otomatis menyimpan data ini dalam sensor data teks. Setiap pembacaan otomatis tersimpan dalam file menggunakan metode append, lalu jika data lama tidak terhapus. Nah, yang keenam itu yang baru ketiga, yang keempat ada lognya, terus mencari anomali cuma satu, yaitu mencatat ada overhead di dalam situ. Lalu yang keenam, dia mencetak tuh hasil filter dalam kereta krisis sekolah blocket. Lalu di sini ada keluar. Nah, menurut saya sendiri dari pembelajaran mini project dari lab 3 hingga lab 8, menurut saya semuanya ada tingkat kesulitan masing-masing, ada tingkat kesusahan yang berbeda-beda setiap lab. Namun bagi saya yang paling agak susah itu di lab 3 dan 4. Mengapa? Karena di lab 3 dan 4 itu kita baru memulai mini project, jadi saya masih agak susah beradaptasi dengan soal-soal tersebut. Jadi menurut saya itu agak susah, sehingga saya tuh kayak kerjainnya tuh telat terus, karena saya ngerjain tuh susah menurut saya pribadi. Tapi setelah saya teliti, saya baca-baca ulang, saya searching, saya mulai sedikit-sedikit memahami hingga seperti sekarang. Oke, itu saja video pada pertemuan kali ini. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.